Hari ini ya saya ingin share tentang Anda satu judul yang penting untuk kita perhatikan. Katakan setelah saya, biasakan tuntas. Bilang sama orang sebelahmu, biasakan tuntas. Biasakan tuntas. Karena masalah umat Tuhan itu bukan di awal. Bukan di tengah, tapi di mana? Di akhir. Anda lihat, banyak orang memulai kekristenannya dengan benar. Memulai kekristenan dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Sebaik apapun engkau memulai perjalanan hidupmu, tapi kalau engkau mengakhirinya dengan salah, salah semuanya. Tapi seburuk apapun awal dan tengahnya, seperti istri saya. Tapi yang penting akhirnya. Setuju Bapak Ibu? Katakan yuk, biasakan tuntas. Ya, mengapa ini penting? Next. Dalam bukunya Finishing Well, ya, Bob Bufford menulis hanya 10-20% tokoh Alkitab yang benar-benar dapat mengakhiri hidupnya dengan baik. 80-90% jatuh di tengah jalan atau gagal total. Saya mau tanya sama Anda hari ini, Anda ingin mengakhiri hidup Anda dengan baik atau dengan tidak baik? Saya percaya setiap kita ingin mengakhiri hidup kita dengan baik. Amin. Tapi masalahnya, apa yang kita inginkan belum tentu terjadi. Semua orang ingin berhasil. Semua orang. Tapi apakah semua orang berhasil? Hanya 10%. Yang masuk tanah perjanjian, dari sekian juta orang, hanya Yosua dan Kaleb di generasi itu. Jadi Anda harus benar-benar fokus hari ini. Anda harus punya satu kebiasaan. Apa itu? Biasakan tuntas. Yang pertama, biasakan tuntas untuk menyelesaikan konflik. Banyak orang sampai akhir hidupnya tetap mendam, dendam, amarah, masalah. Jangan sampai kita meninggal nyimpen kepahitan ya. Biasakan tuntas, selesaikan konflik secepat mungkin. Matikan api selagi kecil, jangan tunggu besar. Saya dulu tidak biasa menyelesaikan konflik. Saya seringkali anggap masalah selesai tetapi sesungguhnya belum selesai. Salah satu yang membuat istri saya frustasi dulu, tahun kelima kami hampir pisah, karena saya tidak pernah berani benar-benar tuntas menghadapi konflik. Begitu marah, saya kabur. Saya keluar. Waduh, istri mendem. Nyimpen. Nah itu bahaya Bapak Ibu. Saya harus belajar stay, ngomong sampai tuntas. Mulai dari situ. Yang kedua, biasakan tuntas menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Sampai selesai. Yang ketiga, biasakan tuntas menggenapi janji. Nah saudara, mengapa ada orang tidak bisa tuntas? Karena ada akarnya. Ada perbedaan yang besar antara menyelesaikan masalah dengan akar masalah. Seringkali orang hanya fokus menyelesaikan masalah atau akar masalah. Masalahnya bukan akarnya. Akar masalahnya apa? Next tolong, selama Anda masih hidup untuk diri sendiri. Anda tidak bisa tuntas menyelesaikan konflik, menyelesaikan tugas, dan menyelesaikan menggenapi janji. Selama Anda cari selamat, Anda tidak pernah benar-benar dapat menghadapinya. Kenapa? Cari selamat. Kita lihat contohnya Rasul Paulus. Dia salah satu tokoh yang menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Ini yang dia katakan. Ya, 2 Timotius pasal 4 ayat 6-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Amin. Paulus tidak mengasihi nyawanya sampai akhirnya. Next.
Ini yang Paulus katakan. Ini prinsip hidup dia. Sebab jika kita hidup, baca sama-sama, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Apa tujuannya? Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Next. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Apa tujuan utamanya? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Next, selama Anda masih hidup untuk diri Anda sendiri, Anda tidak bisa tuntas mengenapi rencana Allah dalam hidup Anda. Dalam 2 Timotius pasal 3 dikatakan seperti ini. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita masuki di hari-hari terakhir. Dan kita masuk masa yang sukar. Apa akar masalahnya? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Selama Anda dan saya mencintai diri sendiri, kita akan jadi hamba uang. Dan kalau kita jadi hamba uang, masa sukar pasti terjadi. Sekali lagi, ada perbedaan besar antara menyelesaikan masalah dengan akar masalah. Akar dari semua masalah adalah kita hidup untuk diri sendiri. Bukan untuk Tuhan. Anda pegang itu, Anda cerna itu. Siapa yang mau mengakhiri hidup dengan tuntas? Anda harus lihat salib Kristus. Amin. Lihat salibnya. Paulus menyalibkan dirinya. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Katakan ya, saya hidup bukan untuk melakukan apa yang saya mau. Tapi untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Anda baca dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelimanya, ini yang menarik. Dikatakan gini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah. Yang hilang dalam gereja Tuhan di akhir zaman bukan ibadahnya, tapi kekuatan ibadahnya. Kekuatan yang mengubah hidup kita. Kekuatan yang memampukan kita menuntaskan rencana Allah dalam hidup kita. Itu yang hilang. Gereja akhir zaman di kota-kota besar bukan makin sedikit, makin banyak. Zaman saya dulu, kalau ada jemaat keluar kota, telepon ayah saya. Ayah saya seorang gembala. Om, di kota ini gereja di mana ya? Hari ini tutup mata. Ada hotel, ada mall, ada apartemen. Hari Minggu lempar batu. Pasti ada gereja. Apalagi di Moi. Jangan tanya. Kebaktian makin banyak. Makin bagus atau makin jelek? Makin bagus. Zaman saya dulu, gak tahu zaman Bapak dulu gimana. Saya waktu masih remaja, saya kan anak pendeta. Dulu mana ada kayak begini. Pakai OHP, masih ingat OHP? Begitu song leader ganti lagu, kebakaran jenggot yang di bawah. Cari-cari tebal-tebal mapnya. Sekarang canggih banget kan. Ya, lagu rohani zaman dulu kebaktian. Gak seperti hari ini. Ya, gak secanggih tempat inilah. 3 nada, CGF kelar. Hari ini, dalam nama Yesus, dalam nama. Kelar kan, gak perlu latihan kan. Lagu rohani hari ini, refnya aja setengah mati, sakit perut saya dengarnya. Gak ada yang salah Bapak Ibu, tidak ada yang salah. Tapi masalahnya esensi ibadah bukan di gedungnya, bukan di lagunya, bukan di tempatnya, tapi di mana? Anda datang untuk siapa? Selama ini banyak orang datang hanya untuk apa? Ya dihibur kan, cari penghiburan. Jadi entertain rohani. Makanya Anda kebaktian tapi Anda nggak ngalami terobosan. Karena Anda masih ibadah untuk diri. Katakan ibadah. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Dalam konteks teologi manapun, agama manapun, tidak ada ibadah tanpa korban. Halo?
Garis bawahi, katakan dengan keras, tidak ada ibadah tanpa korban. Tapi hari ini orang ibadah gak mau bawa korban kan, maunya cari apa? Hiburan kan. Satu gereja tertentu, bukan di sini. Karpetnya bau bu, karena banjir. Di Jakarta Utara, satu hotel. Itu kosong Pak, gak ada yang datang. Sekali lagi Bapak Ibu, kita harus ubah mental kita. Kita ibadah untuk membawa korban, minimum korban pujian, korban ucapan syukur. Bukan dihibur, korban, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Baru Anda bisa akan tuntas ya. Next. Apa artinya tuntas dengan cepat? Yang pertama dengan cepat. Tuntas artinya baca sama-sama. Selesai sepenuhnya. Tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Yang kedua, tuntas artinya memenuhi standar dan tepat waktu. Benar-benar puas tanpa keluhan. Next, tuntas artinya yang ketiga apa? Anda dapat pujian. Anda dapat pengakuan. Dapat promosi. Amin. Kenapa Anda tidak mendapatkan promosi? Karena Anda gak pernah tuntas. Ya, next, apa akibatnya jika tidak pernah tuntas? Ya. Yang pertama, Anda kehilangan reputasi. Jangan pikir reputasi gak penting. Penting Bapak Ibu. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya. Mendapat banyak atau sedikit? Banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya. Dengar baik-baik. Tidak akan luput. Pasti kena hukuman. Selama Anda ingin cepat kaya, Anda tidak dapat dipercaya. Tuhan tidak larang kita kaya. Yang Tuhan larang cepat kaya. Siapa yang mau kaya? Saya mau kaya. Tuhan mau kita kaya, amin. Tapi tidak boleh cepat kaya. Fokusnya bukan kayanya. Fokusnya jadi orang yang dapat dipercaya. Dikasih tugas, selesai, amin. Jadilah suami yang dapat dipercaya. Halo? Jadilah istri yang dapat dipercaya. Jadilah hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Anda gak usah kejar berkat. Katakan setelah saya, berkat itu bonus. Bukan fokus. Ayo katakan yuk, berkat itu bonus bukan fokus. Fokusnya apa? Jadi orang yang dapat dipercaya. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Ya, yang kedua ya. Kalau Anda tidak tuntas, pertama Anda kehilangan reputasi. Baru yang kedua Anda kehilangan berkat. Anda pun kehilangan rencana Tuhan. Anda tahu Saul, Tuhan kasih perintah kan. Basmi tuntas Amalek. Semuanya, jangan disisakan. Apa yang Pak Saul lakukan? Rajanya dibiarin hidup. Binatang-binatang yang gemuk dibiarin hidup. Alasannya rohani. Untuk persembahan. Wow. Apa yang Tuhan katakan lewat Nabi Samuel? Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Baca keras-keras. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Sebab sedianya Tuhan sudah niat punya rencana lewatmu Saul dan keturunanmu Mesias akan lahir. Harusnya Yesus sebut anak Saul bukan anak Daud. Itu rencana Tuhan. Mari Bapak Ibu biasakan tuntas. Yang ketiga, apa akibatnya kalau kita tidak pernah tuntas? Kita frustasi, kita hidup dalam penyesalan. Akarnya apa? Cari untung untuk diri sendiri. Kita lihat Yudas, ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Next, apa akibatnya jika tidak pernah tuntas? Yang pertama, baca sama-sama. Anda kehilangan reputasi. Kalau Anda kehilangan reputasi, yang kedua, Anda kehilangan berkat dan rencana Allah. Akhirnya apa? Hidup penuh penyesalan. Mati gantung diri. Mari latih setiap kita. Biasakan tuntas. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang diagnosa. Anda siap? Ya.
Anda harus berani jujur sama diri sendiri. Nggak perlu nunjuk kanan kiri ya. Bilang sama sebelahnya, ini buat saya. Ya, kita lihat next ya. Ciri orang yang tidak pernah tuntas. Yang pertama, apa itu? Suka menunda. Anggap sepele. Nantilah ya. Ulangan 23-21. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Amsal 6 ayat 10-11, baca keras-keras yuk. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berparing. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Itu akibat apa? Menunda. Coba Anda bangun kebiasaan gitu loh. Istri saya selalu berkata seperti ini. Tidak ada hari esok. Kesusahan sehari cukup. Sekarang selesaikan. Saya harus siapkan minggu ini 4 khotbah yang berbeda. Di tempat ini 3 khotbah. 5 bahkan. Ya, di pikiran gini, aduh berat. Tapi ini rahasianya, menang di dalam, menang di luar. Menang dulu di pikiran. Jangan ada kata berat di hatimu. Just do it. Sekarang. Udah, lakukan aja. Tanpa pikir panjang. Just do it. Nah, baru yang kedua. Ya, ciri orang tidak tuntas, suka nunda. Yang kedua apa? Tidak fokus prioritas. Banyak maunya. Saking banyaknya bingung ya. Next ya. Lukas 10 ayat 41-42 ya. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hanya satu saja yang perlu. Ini prinsip kerajaan Allah. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lewat apa? Kekhawatiran. Orang yang tidak fokus prioritas dia penuh dengan kekhawatiran. Anda fokus hanya satu saja yang perlu. Kata Yesus kepada Petrus untuk ketiga kalinya. Apa itu? Simon anak Yohanes. Baca keras-keras. Apakah engkau mengasihi aku? Kata Yesus kepadanya. Lima tahun yang lalu. Saya sudah terlibat pelayanan, usia saya sekarang 52. Saya melayani Tuhan sejak usia 12 tahun. Jadi saya sudah terlibat pelayanan 40 tahun. Anda mau model apa? Kurang lebih. Ya, 5 tahun yang lalu saya mengalami frustasi. Capek. Dari panggung ke panggung. Ya gitu-gitu aja, capek. Saya gak ngelihat terobosan. Gereja lokal pun yang saya gembalakan gak bertumbuh seperti yang saya harapkan. Dan saya mulai mengeluh, frustasi. Di titik terendah hidup saya datang sama Tuhan. Saya ngomong, capek Tuhan, capek. Dan tiba-tiba Tuhan tanya, Roh Kudus tanya, kenapa? Saya mulai curhat tuh. Tahu jawaban Tuhan apa? Doni, apakah engkau mengasihi aku? Dan secara natural saya katakan, ya Tuhan, aku mengasihimu. Nah tiba-tiba saya disadarkan. Ternyata saya lebih fokus mengembalakan domba-domba tanpa saya fokus mengasihi Tuhan. Tuhan hanya minta satu gini, anakku fokus, utamakan, kamu mengasihi aku. Sampai detik ini Bapak Ibu, saya selalu katakan ini. Sebelum saya melayani, sebelum saya pimpin doa pagi, 3.30 saya bangun tiap hari 3 tahun ini. Tuhan engkau tahu aku mengasihi. Tuhan engkau tahu aku. Baru saya dengar suara dengan lembut, sekarang kamu khotbah, sekarang kamu siapkan materi. Apapun yang saya kerjakan karena saya mengasihi Tuhan. Begitu saya fokusnya benar, ada kasih karunia mengalir. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Sebelum Anda buka toko, Anda ngomong gini, Tuhan engkau tahu aku. Anda buka toko karena Anda mengasihi Tuhan. Anda lihat berkat Tuhan. Yang ketiga, tidak punya rencana yang jelas. Next, dengan cepat karena waktu. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dulu membuat anggaran.
Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi penting tidak punya rencana yang jelas. Buat planning Bapak Ibu. Duduk tulis. Tulis. Buat planning. Ya, yang keempat, malas banyak alasan. Ini menarik Bapak Ibu. Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ini yang menarik Bapak Ibu. Di ayat selanjutnya dikatakan, di ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Kelihatannya tidak adil ya. Kok yang punya diberi, yang tidak punya diambil. Anda tahu tidak punya apa? Tidak punya integritas. Dikasih yang 1 talenta kepada yang 5 talenta. Ingat baik-baik, hidup ini kepercayaan. Jangan banyak alasan. Anda harus punya mental gini. Menjadi berkat. Katakan ya, menguntungkan orang. Miskin dan tidak punya uang itu 2 hal yang berbeda. Tidak punya uang hanyalah kondisi sementara. Semua orang yang punya uang hari ini dulunya gak punya uang. Tapi miskin itu kondisi mental. Mentalnya apa? Mental gratisan. Mentalnya apa? Tidak ingin menguntungkan orang lain. Pastikan bosmu diuntungkan dengan keberadaanmu. Maka kau akan menerima berkat Tuhan. Yang kelima, ini yang paling penting ya. Apa itu? Khawatir berlebihan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi next ya. Ini ciri-ciri orang yang tidak pernah tuntas. Yang pertama, suka nunda. Solusinya gimana? Ya Anda harus latih. Selesaikan hal yang kecil. Saya kalau makan, cuci piring sendiri sampai tuntas. Apalagi fokus pada prioritas. Tempatkan prioritas yang pertama dan terutama. Buat saya prioritas apa? Begitu buka mata, saya ngomong gini, Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi. Karena yang terpenting adalah mengasihi Tuhan. 3.30 saya bangun, saya mandi. Karena apa? Itu jam doa pagi gereja kami. Tiap hari. Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Buat prioritas mengasihi Tuhan. Baru yang ketiga apa? Ya, buat rencana yang jelas. Hari ini mau ngapain? Simple. Hari ini dulu aja. 3 poin. Lakukan sampai tuntas. Lakukan dengan komitmen. Banyak godaan. Saya punya komitmen apa? Tidur di bawah jam 10. Komitmen apa? Sederhana. Ya, bertumbuh dalam komitmen. Ya, saya tidak makan setelah jam 6 sore. Kami sama istri tiap hari ya, pokoknya fokus hari ini. Bilang pas sebelahnya, hari ini doang. Udah hari ini bayar, besok gratis. Apakah pernah tiba hari esok? Saya latih gitu. Hari ini saya gak minum gula. Hari ini doang. Saya pokoknya hari ini aja fokus. Hari ini enak loh. Udah hampir berapa lama, makanya berat badan kami stabil. Kami udah biasa, gak minum gula, gak makan karbo, ya skip tepung. Kayaknya berat ya. Tapi kalau fokus cuma hari ini. Saya punya kebiasaan, abis mandi saya push up. Hari ini doang, kadang-kadang malas. Cuma hari ini doang. Halo, beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Mau praktek? Itu latih komitmen. Lalu apa? Stop khawatir berlebihan. Ucapkan syukur, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Amin. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Anda praktek. Next, ya. Biasakan tuntas. Anda mulai hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Katakan amin. Saya akhiri dengan ini Bapak Ibu. Anda harus sadar bahwa Anda dan saya, kita semua sudah dibeli dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah Yesus. Saya sudah dibeli. Artinya saya tidak lagi hidup untuk
diri sendiri. Saya hidup untuk Tuhan. Katakan yuk, tetelestai. Katakan tetelestai. Apa artinya? Sudah selesai. Di kayu salib Yesus berkata sudah selesai, tuntas. 3 hal. Tetelestai bicara 3 hal. Yang pertama hutang. Yang kedua hukuman. Yang ketiga peperangan. Apa yang pertama? Hutang, hukuman, peperangan. Kalau utangmu udah lunas, perlu gak engkau takut? Saya pernah punya utang 800 juta. Satu kali saya, dengan beberapa orang, satu kali saya diundang satu gereja, orang yang saya utangi ada di situ, Pak. Bisa gak khotbah? Gitu saya nyanyi, ya Tuhan. Langsung saya, namanya, saya gak usah sebut nama ya, Anda juga kenal Pak Irwan. Kok Irwan, boleh ngomong gak? Saya minta maaf, utangnya belum lunas. Puji Tuhan dia baik, gak apa-apa Pak Doni, saya mengerti. Tapi yang namanya belum lunas bisa tenang tidak? Sekarang udah lunas. Tetelestai, gimana? Tenang, amin. Benar-benar tenang, bukan pura-pura atau berusaha tenang, asli tenang. Katakan nih, hutang dosa sudah lunas. Wajar gak takut? Siapa yang bayar? Tuhan. Yang kedua, hukuman sudah ditanggung. Kalau Anda dijatuhi hukuman seperti Pak Ahok 2 tahun. Dijalani tuntas 2 tahun. Keluar, perlu takut tidak? Tapi kalau kabur, belum 2 tahun. Tuhan sudah bayar lunas hutang dosa kita. Hukuman kita di kayu salib. Dan yang ketiga, pertandingan sudah dimenangkan. Peperangan sudah dimenangkan. Perlukah kita takut? Dengar baik-baik Bapak Ibu, ini pengertian. Katakan yuk, tetelestai. Sudah selesai. Saya sudah dibeli dari dosa dan maut. Handphone ini sudah lunas. Kalau Anda beli air mineral, udah lunas dibayar. Anda keluar dari toko itu dengan takut atau dengan tenang? Tapi kalau misalnya orang di toko itu nagih Anda. Belum lunas. Padahal sudah lunas. Apa respon Anda? Anda diam aja? Anda terima? Anda tidak terima, betul? Ini Anda perlu perenungan, jangan salah tangkap. Setiap hari saya selalu melihat diri saya seperti Tuhan melihat. Saya sudah dibeli dengan harga yang mahal. Tuhan menebus saya dengan harga yang mahal. Selesai. Untuk apa? Untuk melakukan kehendaknya. Aku milikmu Tuhan. Katakan aku milikmu Tuhan. Anda lihat? Handphone ini milik siapa? Milik saya. Anda bisa gak sentuh handphone saya tanpa izin saya? Makanya saya gak perlu khawatir Bapak Ibu. Karena saya ngerti. Sudah selesai. Tidak sehelai rambut saya jatuh di luar kehendak Tuhan. Saya milikmu Tuhan. Saya milikmu Tuhan. Dosa, sakit penyakit, engkau tidak punya kuasa atas tubuhku. Sebab dosaku sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Ketika tubuh saya sakit, saya ngomong gini, hai sakit penyakit, you salah tempat. Kalau rumah Anda sudah dibeli oleh Presiden Prabowo, udah lunas nih. Sekarang rumah itu milik siapa? Perlu takut gak kalau ada preman kampung gangguin? Kalau preman itu ganggu rumah Anda ngomong gini kan, Mas salah rumah. Ini bukan rumah saya lagi, ini rumah siapa? Pak Presiden. Mari kita berdiri bersama-sama saudara.